Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nikmawati Sul, CGP dari Kabupaten Bone, dan rekan saya Bapak Sahidal selaku coach, bertindak sebagai coach pada hari ini, dan saya bertindak sebagai coaching. Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah ya. Bisa kita bincang-bincang sedikit ya, Pak ya? Ya, bisa sekali. Iya, sama-sama belajar. Baik, Pak. Hari ini kita bertemu di sini. Saya selaku coaching dan Bapak selaku coaching. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Baik, kita langsung saja. Akhir-akhir ini saya lihat Bapak kurang fokus dalam bekerja. Saya perhatikan Bapak tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Kira-kira apa yang membuat Bapak tidak fokus dalam bekerja? Baik, Bu. Ya, saya akui memang akhir-akhir ini saya kurang fokus untuk bekerja, terutama di sekolah. Mungkin karena perhatian saya atau ya fokus saya terbagi-bagi ke beberapa bagian ya. Ada fokus di sekolah, ada fokus di tempat kerja yang lain seperti membangun kursus, kemudian ada juga makan, kemudian ada juga masalah-masalah pribadi yang sekarang saya sementara fokusin. Nah, itu mungkin yang membuat saya kurang fokus ya, karena menurut ahli fokus di beberapa hal itu namanya tidak fokus. Ya, mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa saya akhir-akhir ini memang kurang fokus, datang ke sekolah sebentar pulang lagi seperti itu. Iya. Berdasarkan faktor-faktor penyebab yang membuat Bapak kurang fokus dalam bekerja akhir-akhir ini, kira-kira apa solusi yang bisa Bapak lakukan atau solusi yang pernah Bapak terapkan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut? Ya. Jadi setelah saya perhatikan juga, memang kalau kita kurang fokus pada suatu pekerjaan ya, istilahnya itu multitasking. Dan saya salah satu orang yang kurang bisa untuk multitasking, mengerjakan banyak pekerjaan. Salah satu solusi yang terbaik yang saya praktikkan atau saya implementasikan saat ini adalah bagaimana saya bisa mengatur kegiatan saya itu efektif mungkin, efisien mungkin, dan serasional mungkin ya. Jadi saya punya catatan di kalender di handphone. Terus setiap hari saya bangun pagi, saya baca kegiatan-kegiatan yang harus saya laksanakan setiap harinya. Kemudian ada juga pengingat-pengingat, misalnya kegiatan-kegiatan penting, misalnya nikahan teman atau rapat-rapat di sekolah lain, itu saya catat semuanya di HP. Jadi sehingga ada istilahnya manajemen waktu yang baik. Dan beberapa pekan ini saya praktikkan itu, dan memang betul-betul itu bisa membuat kegiatan atau aktivitas kita dalam sehari-hari itu bisa lebih produktif, bisa lebih efisien, bisa lebih efektif, dan kita juga bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita membuat manajemen waktu, kemudian bagaimana mengimplementasikan manajemen waktu yang sudah kita buat. Iya, baik. Jadi yang saya tangkap tadi adalah solusi yang dapat Bapak lakukan adalah manajemen waktu ya, manajemen waktu. Kemudian yang kedua adalah membuat catatan-catatan kecil ya, itu menurut saya itu sangat menarik. Itu hambatan solusi yang Bapak bisa berikan. Kira-kira Pak, dari solusi yang sudah Bapak terapkan itu, selama Bapak menerapkannya, apakah ada kendala atau hambatan-hambatan yang Bapak hadapi selama menerapkan strategi itu? Ya. Tentu saja
setiap sesuatu itu pasti ada hambatannya ya, baik apapun itu pasti ada hambatan dan cobaannya atau yang mengancam. Nah untuk manajemen waktu yang saya buat itu, yang biasanya yang menghambat dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya susun rapi dan serasional mungkin, itu biasanya panitia acara biasanya. Biasanya kalau ada acara misalnya rapat misalnya rapat adiwiyata misalnya diagendakan jam 9, akan tetapi biasa molor sampai jam 10 sampai jam setengah 11. Itu yang membuat biasanya jadwal yang sudah kita susun rapi dan rasional itu biasanya langsung berantakan, langsung molor beberapa jam dikarenakan agenda yang terundur atau yang tertunda oleh panitia acara. Kemudian juga yang kedua adalah biasanya faktor-faktor eksternal yang lain seperti macet ya. Kalau kita ke sekolah misalnya ingin ikut rapat, ternyata tiba-tiba di jalan ada tabrakan, otomatis akan membuat jadwal yang kita susun itu akan sedikit molor seperti itu. Baik Pak. Nah, berdasarkan solusi hambatan yang Bapak utarakan tadi, kira-kira untuk mengatasi hambatan-hambatan itu tadi, kira-kira apa ada cara lain yang bisa Bapak lakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang Bapak sebutkan tadi? Jadi setelah belajar dari aktivitas atau kegiatan-kegiatan atau draft kegiatan yang saya buat itu, ternyata setiap kegiatan itu yang saya list setiap hari itu ternyata tidak boleh persis sama dengan jadwal kegiatan yang tertulis di surat undangan seperti itu. Misalnya rapat di sekolah di atas 1 jam, tidak boleh kita buat di agenda itu 1 jam betul. Harus kita estimasikan ancaman-ancaman seperti tadi, misalnya molor dan sebagainya, itu harus diperhitungkan sehingga pada saat saya sekarang ini menyusun draft-draft kegiatan setiap hari, itu saya sudah cantumkan ancaman tersebut. Misalnya molornya, macetnya, gangguan-gangguan yang lain itu sudah saya masukkan dalam draft kegiatan sehingga betul-betul tersusun sesuai dengan jadwal dan tidak ada lagi yang molor. Selain itu Pak, kira-kira adakah impian-impian Bapak terhadap kegiatan-kegiatan atau adakah kegiatan yang akan Bapak laksanakan atau prioritaskan 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan yang menjadi satu prioritas utama? Ya dari sekian banyak kegiatan yang sementara kami geluti ini, ada memang sekian kegiatan yang menjadi prioritas utama, top main priority namanya. Yang pertama itu sekolah adiwiyata ya. Jadi sekolah kami sekarang ini memang sekarang menuju sekolah adiwiyata tingkat mandiri, dan biasanya penyusunan soft file untuk adiwiyata mandiri itu bulan 5 sampai bulan 6. Jadi untuk pekan ini dan sampai setelah lebaran kami bersama tim adiwiyata itu sementara semangatnya untuk menggenjot bagaimana soft file adiwiyata ini betul-betul selesai sebelum lebaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga di lembaga kursus CPNS dan P3K kami bersama tim juga sementara saling bahu-membahu, saling tolong-menolong ya, membuat sebuah paket soal yang kemudian akan nanti diinput di kursus online. Dan itu sementara berjalan sekarang, dan target kami itu 2 pekan ke depan itu sudah dirampungkan semuanya. Kemudian juga ada masalah pribadi dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Nah, dalam meraih mimpi atau kegiatan yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira siapa-siapa saja yang terlibat atau yang memberikan dukungan kepada Bapak dalam meraih hal tersebut? Ya, dalam setiap event atau kegiatan yang kami rencanakan untuk target-target baik itu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan maupun jangka panjang, kami selalu bekerja dalam sebuah tim.
Jadi untuk sekolah Adiwiyata ada tim Adiwiyata, guru-guru beserta kepala sekolah bekerja sama untuk, bahkan siswa sendiri, orang tua siswa itu bekerja sama kita untuk membuat sebuah kegiatan, melakukan sebuah kegiatan, terus menyusun surveinya. Itu semua kita bekerja sama. Ya, jadi ada beberapa faktor, 8 unsur di sekolah. Kemudian untuk lembaga kursus tadi yang saya bilang, kami dari guru-guru TNS ya bekerja sama membuat sebuah paket soal, dibantu dengan tim-tim ahli dari Skill Edu untuk membuat sebuah konten pembelajaran yang semenarik mungkin untuk nanti peserta-peserta kegiatan CPNS. Kemudian untuk masalah pribadi, saya selalu berkoordinasi dengan orang tua, dengan kakak dan adik, sepupu bahkan, untuk membagi kegiatan. Ya. Misalnya ada sebuah event yang diadakan oleh keluarga, misalnya buka bersama, ada setiap kegiatan itu ada panitianya, ada ketua panitianya, ada koordinasi misalnya makanan, minuman siapa dan sebagainya. Jadi semua kegiatan yang akan dilaksanakan itu selalu ada tim di dalamnya. Baik, terima kasih Pak. Nah, pertanyaan terakhir, dari kegiatan-kegiatan yang Bapak sebutkan, cara untuk meraih itu, kira-kira manfaat yang Bapak dapat ambil dari kegiatan itu, baik manfaat dari pada diri Bapak, orang lain dan masyarakat, kira-kira apa manfaat yang didapatkan dari hal tersebut? Ya, berbicara tentang manfaat, tentu saja setiap kegiatan ada manfaatnya. Terkhusus untuk sekolah Adiwiyata ya. Jadi sekolah Adiwiyata itu, tujuan dari sekolah Adiwiyata bagaimana membudayakan semua warga sekolah, termasuk saya pribadi, kepala sekolah, guru-guru, siswa dan orang tua, dan 8 unsur yang ada di sekolah, itu bagaimana membudayakan, bagaimana berperilaku ramah lingkungan hidup. Jadi yang dulunya mungkin siswa kita atau siapapun itu, yang dulunya ketika melihat sampah di jalan itu masih abai, itu setelah mendapat pendidikan lingkungan hidup dari guru-guru, ya, dari sekolah, dari orang tuanya sendiri, itu mereka sudah sadar bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bumi adalah planet satu-satunya di tata surya yang bisa kita tinggali, tidak ada planet lain, sehingga kita merasa bertanggung jawab bahwa bagaimana kita menjaga bumi ini untuk generasi-generasi selanjutnya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak untuk sharing-sharingnya. Kemudian Bapak juga sudah mengetahui tadi apa faktor-faktor yang membuat Bapak tidak fokus karena ada beberapa hal pikiran Bapak mungkin bercabang atau berbagi, namun Bapak sudah mendapatkan solusinya dengan dari diri Bapak sendiri, yaitu dengan memanage waktu, membaca catatan-catatan kecil, kemudian apa impian Bapak sudah paparkan. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa bermanfaat baik bagi Bapak, baik buat saya pribadi dan orang lain. Untuk kesempatannya Pak, mohon terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Semoga apa yang Bapak paparkan tadi bisa tercapai sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.